Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran nested. Mata kuliah pembelajaran terpadu. Dosen pengampu Ibu Lupah Agung Rayanti, MPD. Pengertian nested model. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek, pada kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga keterampilan lainnya menjadi suatu kesatuan. Dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan-kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut akan lebih mudah mengintegrasikan konsep-konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk pengusahaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satuan jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang bergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan dan mengarang puisi. Tanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Karakteristik nested model. Pembelajaran terpadu model nested sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri-ciri atau karakteristik, yaitu yang pertama holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedang siswa bertindak sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan memberikan fasilitas optimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Tujuan pembelajaran model nested yaitu mengutamakan peserta didik dalam keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Dengan memadukan keterampilan-keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, pembelajaran akan semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik. Selain itu, pembelajaran model nested juga memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga pendidik dapat memadukan kurikulum secara luas.
Langkah-langkah model pembelajaran berbentuk nested. Yang pertama ada tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan itu seperti menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Terus ada juga memilih kajian materi, ada juga menentukan sub keterampilan yang dipadukan, lalu merumuskan tujuan pembelajaran khusus, dan yang terakhir menentukan langkah-langkah pembelajaran. Terus yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Nah, di dalam tahap pelaksanaan itu ada prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu seperti guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Terus pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. Terus ada juga guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikir dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir, langkah-langkah itu ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi itu berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Ada kelebihan model pembelajaran nested dan ada juga kelemahannya. Kelebihan model pembelajaran nested seperti guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Terus pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan. Ada juga pelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Dan yang terakhir memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Nah, sedangkan kelemahan model nested ini adalah dalam hal perencanaan. Jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Pada mulanya tujuan utama pengajaran kan penekanan pada materi, tetapi akhirnya tergeser prioritasnya pada keterampilan. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran nested dalam proses pembelajaran. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi, yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Dengan menggunakan pokok bahasan atau subpokok bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan, konsep, dan perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian, menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, guru harus menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sehingga pembelajaran terpadu yang diterapkan tidak membingungkan peserta didik ketika belajar di sekolah. Jadi Ibu, perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik, Bu. Baik, ada lagi dari yang lain? Saya, Bu. Perilaku terpuji itu adalah perbuatan yang baik, Bu. Nah, baik, jawabannya benar semua ya. Jawabannya tepat sekali. Jadi, perilaku terpuji itu adalah sikap, perbuatan, atau ucapan yang baik. Nah, lalu contoh perilaku terpuji itu seperti apa contohnya? Aku, Bu, contohnya saling tolong menolong. Coba Ratna, apalagi contohnya? Kepada orang tua, Ibu. Ada lagi nggak contohnya dari yang lain? Jujur, Bu. Ya, betul sekali ya, jawabannya semuanya benar. Jadi, contoh dari perilaku terpuji itu contohnya saling tolong-menolong, patuh kepada orang tua, bersikap jujur. Pokoknya perilaku-perilaku yang baik itu merupakan perilaku terpuji.
Contohnya, Usi selalu membantu kedua orang tua. Kalau kamu coba apa, Mira, contohnya? Fatna selalu membantu temannya ketika sedang kesusahan, Bu. Iya, betul. Coba siapa lagi? Saya, Bu. Mira tidak suka menyontek saat ulangan. Nah, jawabannya